Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Wa qala Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan oleh Allah di pagi yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa perkara yang paling penting ketika seseorang membangun sebuah bangunan adalah fondasi. Fondasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena kokoh tidaknya sebuah bangunan itu sangat ditentukan oleh fondasinya itu. Nah, begitu juga di dalam kita, yaitu melakukan amal, melakukan perbuatan. Ya, maka ketika kita melakukan perbuatan, perkara yang sangat penting di dalam setiap perbuatan itu adalah fondasi atau landasan yang mendasari sebuah perbuatan itu. Nah, di dalam Islam, fondasi dari sebuah perbuatan atau amal itu adalah akidah, yaitu perkara-perkara yang terkait dengan usuluddin, yakni pokok-pokok di dalam agama. Nah, dan kalau kita bicara tentang akidah, tentang keimanan, maka perkara yang paling penting di antara keimanan itu adalah yaitu keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita terhadap yakni zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa para nabi dan rasul itu ketika berdakwah di tengah-tengah umatnya, pertama kali yang dilakukan adalah membangun keimanan kepada Allah, yakni memperkenalkan tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya disinilah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah adalah perkara yang sangat penting. Untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka posisi ilmu itu adalah perkara yang penting. Ilmu tentang apa? Yaitu ilmu tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka insyaallah kita akan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh beliaunya, yakni Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, yaitu Fiqhu Asma'il Husna. Fikih tentang Asmaul Husna, yakni memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan yaitu mengkaji bab
manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, yakni kedudukan ilmu tentang asma Allah dan sifatnya. Nah, beliau mengatakan innal fikha fi asma'illahil husna babun sarifun minal ilmi. Jadi sesungguhnya memahami nama Allah yang baik, yakni Asmaul Husna itu merupakan yaitu babun syarifun minal ilmi. Jadi pintu yang mulia dari sebuah ilmu. Jadi pintu ilmu yang mulia. Ya. Bahkan beliau katakan bal huwa al-fiqhul akbar. Bahkan ya, ini yakni memahami Asmaul Husna itu bahkan merupakan al-fiqhul akbar. Jadi fikih yang paling agung. Wa huwa yadkhulu dukhulan awaliyan wa muqaddaman fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang masuk pertama kali, yang tercakup pertama di dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah mengatakan ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ma yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fiddin, yaitu Allah akan pahamkan kepada dia dalam masalah agama. Ya, muttafaq alaih hadis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi posisi memahami Asmaul Husna sebagai pintu untuk ma'rifatullah ini merupakan yaitu bab ilmu yang sangat mulia. Ya. Bahkan dikatakan al-fiqhul akbar, dia fikih yang paling agung. Ya. Nah, masuk dalam ketika Rasulullah mengatakan mayuridillahu yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan pahamkan agama, ya. Maka di dalam hadis ini yang pertama kali yang masuk pada cakupan hadis ini adalah yaitu memahami asma-asma Allah atau dalam rangka untuk ma'rifatullah, itu mengenal Allah itu. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena ya, ibarat sebuah bangunan ini adalah merupakan yaitu asasnya, landasannya, ya, merupakan landasan. Bahkan kalau dilihat dari penciptaan manusia, bal huwa ghayah, dia merupakan tujuan allati tusabiqu ilaihal mutasabbiqun. Jadi ini merupakan puncak tujuan yang diperebutkan oleh orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraih sebuah kebaikan. Yakni apa? Tentang mengenal Allah SWT ini. Nah, ilmu ini yaitu mengenal tentang asma Allah SWT ini merupakan ilmu yang dia yakni fondasi dalam kerangka menuju Allah dan jalan masuk yang harus dilalui seseorang untuk sampai kepada kecintaan dan keridhaan terhadap Allah SWT, serta merupakan syiratul mustaqim, jalan yang lurus bagi orang yang yaitu dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Jadi merupakan jalan yang sangat utama, ya, untuk sampainya seseorang pada kecintaan dan keridhaan terhadap Allah SWT. Wa kama ana likulli bina'in, wa kama ana likulli bina'. Sebagaimana setiap bangunan itu asasan punya landasan, fa inna asasa bina'uddini, bahwa sesungguhnya landasan dari atau fondasi dari bangunan agama itu adalah al-imanu billahi subhanahu wa asma'ihi wa sifatihi, ya, yaitu keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada nama-nama serta sifat-sifatnya, ya. Dan
Jika fondasi ini kuat, jika fondasi ini kuat, ya, maka bangunan itu akan menjadi kuat, akan mampu membawa bangunan, ya. Tapi sebaliknya kalau fondasi ini keropos, maka bangunan itu akan mudah roboh, ya. Kalau fondasi ini kuat, maka bangunan itu akan kokoh. Meskipun mendapat goncangan, maka tidak akan mudah roboh. Bahkan tidak akan roboh karena kuatnya sebuah fondasi itu. Jadi ini kedudukan fondasi, ya, sangat penting dalam sebuah bangunan. Maka begitu juga di dalam membangun sebuah amal perbuatan diri kita. Maka landasan atau fondasinya ini harus kokoh. Yakni apa? Fondasi yang masuk dalam cakupan fondasi ini adalah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ilmu tentang mengenal Allah ini, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ini adalah merupakan cara untuk membangun fondasi iman kita sehingga kokoh. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan gini, man arada uluwa bunyanahu falaihi bi tausiki asasihi wa ikamihi wa sadatil i'tina'i bihi fa inna uluwal bunyani ala qadrin tausikil asasi wa ikami fal amalu wa darajatu bunyanun wa asasuha al imanu wa mata kanal asasu wathiqan hamilal bunyana wa i'tala alaihi wa idza tahaddama syai'un minal bunyani sahala tadarikahu wa idza kanal asasu ghairu wathiqin lam yartafa'ul bunyana wa lam yasbit wa idza tahaddama syai'un minal asasi saqatal bunyanu au kada. Jadi barang siapa yang menghendaki bangunan yang tinggi, kata Imam Ibnu Qayyim, maka diharuskan baginya untuk menguatkan fondasi dan benar-benar memperhatikannya. Kenapa? Karena ketinggian bangunan itu tergantung pada kokoh dan kuatnya fondasi. Nah, amal dan derajat adalah bangunan. Jadi fal a'malu wa darajatu bunyanun. Jadi amal dan derajat itu adalah bangunan. Ya. Wa asasuha, dan fondasinya al imanu adalah iman. Jadi fondasinya itu adalah iman. Ya. Wa mata kanal asasu wasikon, dan apabila ya fondasi itu kuat, bila fondasi kuat, maka fondasi ini akan mampu hamilal bunyana wa italaih. Dia akan mampu membawa, yaitu beban, memikul bangunan dan meninggikannya. Kemudian apabila roboh sebagian, jadi wa idza tahdama syai'un minal bunyan, apabila roboh sebagian dari bangunan itu, sahala tatarakum, maka mudah untuk yaitu memperbaikinya. Nah, jadi mudah memperbaiki. Dan ya, jika fondasi itu kuat, maka mudah akan memperbaiki. Wa idza kanal aslu ghairu wathiq, tapi sebaliknya kalau fondasi itu tidak kuat, lam yartafa', maka dia tidak akan bisa meninggikan al-bunyana, bangunan itu. Walam yasbit, dan tidak akan kokoh bangunan itu. Wa idza tahaddama syai'un minal asasi saqatal bunyanu aw qada. Jadi kalau misalnya ada yang rusak dari fondasi itu, maka robohlah bangunan itu, ya. Bisa roboh atau yang seperti itu. Ya. Nah, karenanya ini posisi pentingnya sebuah fondasi, ya, sebuah fondasi. Oleh karena itu, fal arifu hammadhu tashihul asas wa ihkam.
Maka orang yang bijak dia akan memiliki target, yaitu bagaimana membenarkan fondasi, ya, membenarkan fondasi dan menguatkan fondasi tersebut. Jadi orang yang dia itu, ya, bijak, maka dia akan dalam membangun sebuah bangunan itu dia akan menguatkan fondasinya dan memperbaiki fondasi itu, ya, sehingga akan menguatkan bangunan itu. Tapi sebaliknya wal jahil, orang yang bodoh, yarfa'u fil bina'i ala ghairi asas. Dia akan membangun bangunan tanpa fondasi. Fala yalbisu bunyanahu aw ayaskota. Maka, ya, bangunannya tidak berselang lama pun akan roboh, ya. Itu tentang posisi bagaimana sebuah fondasi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa afaman asasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman asasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanharo bihi fi nari jahannam. Ya, maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu ikut roboh bersama-sama dengan dirinya ke dalam neraka jahanam? Nah, ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini adalah terkait dengan yakni membangun masjid, ya, membangun masjid, ya, membangun masjid, bahwa masjid yang dibangun di atas asas takwa itu akan kokoh. Seperti masjid-masjid, ya, yang pertama dibangun di atas asas takwa itu adalah Masjid Kuba atau Masjid Nabawi. Tapi sebaliknya ada masjid yang dibangunnya itu adalah landasannya bukan untuk ketakwaan tapi untuk menghancurkan kaum muslimin, yang disebut dengan Masjid Tiror itu. Masjid Tiror. Ya, Masjid Tiror ini adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk mengintai kaum muslimin, untuk menampung pasukan kafir dari Romawi rencananya guna menyerang kaum muslimin. Maka kemudian masjid ini diperintahkan oleh Allah Rasulullah SAW untuk menghancurkannya. Ya, berarti masjid itu tidak dibangun di atas asas takwa, tapi dibangun di atas asas yang lain, yaitu kebencian dan kedengkian kepada kaum muslimin. Ya, maka Allah pun memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk dihancurkan. Maka setelah pulang dari perang Tabuk, Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabatnya setelah diberitahu oleh malaikat Jibril perintah Allah agar bangunan masjid itu dirobohkan, maka Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk menghancurkan masjid tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jadi ini menggambarkan bagaimana bangunan itu sangat ditentukan oleh fondasi yang menjadi dasar bagi berdirinya bangunan itu. Nah, adapun fal asasu li bina'il a'mali kal quwati li badanil insan. Nah, posisi, ya, fondasi bagi bangunan amal, Jadi posisi fondasi bagi bangunan amal itu seperti kekuatan bagi tubuh manusia. Ya. Maka fa idza kanatil quwwatu qawiyatan hamilatul badan wa dafa'at katsiran minal afat. Jadi kalau kuat, ya, maka dia dapat membawa badan dengan baik dan menolak segala penyakit. Tapi sebaliknya, ya, wa idza kanatil quwwatu dha'ifatan dha'afa hamiluha lil badani. Tapi sebaliknya, kalau kekuatan itu lemah, jika lemah kekuatannya maka lemah pula dia, ya,
dalam membawa badannya serta cepat terserang penyakit. Nah, itu kalau diibaratkan antara badan, ya, badan dengan kekuatan yang dimiliki oleh yaitu seseorang. Jadi kekuatan itu ibarat fondasi dalam sebuah bangunan amal itu. Itu kekuatan badan itu. Kekuatan badan itu seperti jadi fondasi bangunan amal. Jadi kalau badannya kuat akan bisa membawa. Kalau dia punya kekuatan akan bisa membawa badannya dan tidak mudah terserang penyakit. Tapi kalau kekuatannya lemah, maka dia akan tidak kuat membawa badannya atau mudah terserang penyakit. Maka dengan demikian, ya, seseorang ketika dia ingin terhindar dari penyakit, maka harus memiliki kekuatan, yaitu di dalam tubuhnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kemudian dikatakan bahwasanya fondasi agama itu fahadal asasu amroni. Jadi fondasi ini ada dua. Fondasi dalam din kita itu ada dua. Yang pertama adalah yaitu mengenal Allah, perintah serta sifat-sifatnya dengan pengenalan yang baik. Fondasi yang pertama itu adalah terkait dengan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal perintah Allah dan sifat serta nama-nama Allah dengan baik. Baik dan benar, ya. Yang kedua adalah tajridul inqiyadi. Tajridul inqiyadi lahu wali rasuli duna ma siwahu. Ya, jadi kalau yang pertama itu sohatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, nama-nama Allah dan sifat Allah dengan baik. Watsani, dan yang kedua tajridul inqiyadillahu wali rasulihi duna ma siwahu, yaitu ketundukan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya tanpa reserve. Nah, jadi yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, berikut perintahnya, sifatnya, ya, nama-namanya, dan yang kedua adalah tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, ya, dengan ketundukan yang penuh, ya, tanpa reserve. Itu kan dibahasakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah, ya, dua fondasi yang sangat penting. Maka inilah sekuat-kuatnya fondasi, ya, yang dibangun oleh seorang hamba bagi bangunannya, dan sesuai dengan kekuatan fondasi itulah ketinggian bangunan itu akan, ya, bisa dia capai, atau yang dia capai, yang dia inginkan itu sangat ditentukan oleh kekuatan fondasi itu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang demikian itu banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis-hadis Nabi, ya, yang menguatkan fondasi ini, ya, yang menguatkan, dan bahkan hampir-hampir semua ayat itu tidak pernah lepas dari penyebutan nama-nama Allah dan sifatnya. Nah, ini menunjukkan jelas pentingnya ilmu tentang, yaitu yang berkaitan dengan asma Allah wa sifatih, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena begitu banyak ayat selalu mengaitkan dengan nama Allah dan sifatnya. Dan inilah tujuan utama diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diciptakan semua manusia itu tujuan utamanya demikian, yaitu pada ketauhidan itu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian. Jadi ketika di alam arwah seluruh manusia diambil oleh Allah sumpah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, maka Allah mereka pun para arwah itu menjawab, qalu bala syahidna, iya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Maka kalau kita lihat yang demikian itu, kita dapat informasi dari kitab Allah yang paling mulia, Quran itu, maka, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa
kedudukan yang sangat penting bagi seseorang itu adalah bagaimana dia memahami asma-asma Allah dan sifatnya itu, yaitu ma'rifatullah, yaitu dalam tauhid. Dan tauhid yang merupakan tujuan utama diciptakannya manusia ini, beliau menjelaskan bahwa ya tauhid tujuan utama diciptakannya manusia, maka ini ada dua, ya. Fatauhidul ladzi khalaqallahul khalqa li ajlihi nau'ani. Maka tauhid yang Allah ciptakan, ya, ciptaannya karena ini, ya, tujuannya adalah ada dua, tauhidul ma'rifati wal isbat. Yang pertama tauhid ma'rifah dan isbat. Wa huwa yasmulul imanu bi rububiyatillahi wal asma'i wa sifatihi. Maka tercakup di dalamnya adalah iman kepada rububiyah, kemudian kepada asma dan sifatnya. Kemudian tauhid yang kedua wa tauhidul iradati wa talabi wa huwa tauhidul ibadah. Yang kedua adalah tauhid iradah dan talab. Ini adalah tauhid ibadah. Dalilnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi landasan adanya tauhidul ma'rifati wal isbati adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat 12 ketika Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi, Allah lah yang khalaqa sab'a samawat, yang telah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi, termasuk bumi juga demikian, mithlahunna, semisal mereka. Yatanazzalul amru bainahunna, kemudian yaitu berlakulah kepadanya perintah Allah pada keduanya itu, di antaranya lita'lamu, agar kalian ketahui, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas setiap segala sesuatu maha kuasa, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, qad ahata bi kulli syai'in ilma, adalah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, ayat ini adalah menjadi landasan tentang yaitu tauhidul ma'rifati wal isbati, yaitu tauhid, ma'rifat dan isbat. Nah, kemudian adapun tauhidul iradati wa talab, yaitu yakni wa huwa tauhidul ibadah, tentang tauhid ibadah ini adalah didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, fil awali khalaqa li ta'lamu wa fi tsani khalaqa li ta'budu fatauhidu ilmun wa amalun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang pertama Allah menciptakan, ya, kita ini agar apa? Agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi menciptakan manusia itu agar apa? Agar manusia ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama, tujuan Allah menciptakan manusia agar Allah mengenal, yaitu manusia ini agar mengenal Allah, dan yang kedua adalah agar manusia itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tauhid itu adalah ilmu dan amal. Nah, banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang perintah kepada kita untuk mempelajari ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu tentang apa? Mengenal asma-asma Allah, memahami asma Allah dan sifat-sifatnya. Jadi banyak ayat yang memerintahkan kepada kita untuk mempelajari, ya, untuk memahami tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya.
wa'lamu annallaha bikulli syai'in ilm. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa'lamu dan kalian ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah bikulli syai'in alim. Terhadap segala sesuatu itu Maha mengetahui. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna khabir. Wa'lamu dan kalian ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah bima ta'maluna dengan apa yang kalian kerjakan tuh basirun Maha melihat. Kemudian firman Allah SWT, ya, wa'lamu annallaha sami'un alim. Wa'lamu dan kalian ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah sami'un Maha mendengar, alimun Maha mengetahui. Kemudian firman Allah SWT, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Dan kalian ketahuilah sesungguhnya Allah itu ghaniyun Maha kaya, hamidun Maha terpuji. Atau firman Allah, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan kalian ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah ghafurun Maha pengampun, halimun Maha penyantun. Kemudian firman Allah SWT, i'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. I'lamu kalian ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah syadidul iqabi sangat keras siksanya, wa annallaha dan sesungguhnya Allah ghafurur rahim Maha pengampun Maha penyayang. Juga firman Allah, fa'lamu maka kalian ketahuilah annallaha maulakum sesungguhnya Allah adalah maulakum pelindung kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia Allah itu adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Juga firman Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan kalian ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah ma'al muttaqin bersama orang-orang yang bertakwa. Atau firman Allah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh. Wa'lamu dan kalian ketahuilah anallah sesungguhnya Allah ya'lamu dia mengetahui ma apa yang fi anfusikum di dalam diri kalian. Fahdaruh maka kalian takutlah kepadanya. Juga firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai, disembah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat wal ayatu fayadil makna taqarrubu 30 ayat. Jadi ayat yang semakna dengan ini yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah itu ada kurang lebih disebut 30 ayat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wa amma dzakarallahu li asma'ihi wa sifatihi fil Qur'ani fa huwa katsirun jiddan wa la yuqarrinu bihi dzikruhu wa subhanahu li ayyin amrin akhar idza huwa 'adhamu syai'in dzukira fil Qur'ani wa abduluhu wa arfa'uhu. Jadi adapun apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang nama dan sifatnya di dalam Al-Quran, maka sangat banyak dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Karena nama dan sifat Allah merupakan seagung-agungnya dan semulia-mulianya serta seutama-utamanya hal yang disebut di dalam Al-Quran. Itu adalah asma Allah dan sifat-sifatnya. Sampai qala Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan wal Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fi min dzikril aqli wa syarbi wa nikahi fil jannati wal ayatul mutadhammanatu li dzikri asma'illahi wa sifatihi a'dhamu qadran min ayatil mi'adi fa'adhamu ayati fil Qur'ani ayatul kursiyil mutadhammanatu lidzalik kama subida dzalika fil hadisi sahihi alladzi rawahu Muslim anin Nabi sallam annahu qala li Ubay bin Ka'ab atadri ayatin fi
kitabillahi a'zam qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum fadaraba biyadihi fi sadrihi faqala la yuhannakal ilm abal munzir. Jadi di dalam ini perkataan Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran penyebutan tentang nama, sifat dan perbuatan Allah Ta'ala lebih banyak daripada penyebutan makanan, minuman serta pernikahan di surga. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah itu lebih mulia daripada ayat yang berkaitan dengan hari kiamat. Semulia-mulianya ayat Al-Quran, semulia-mulianya ayat di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Jadi ayat yang paling mulia itu adalah ayat kursi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih, ya, karena ayat ini berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, apakah engkau mengetahui ayat yang termulia di dalam Al-Quran? Sahabat Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, ayat yang paling termulia, yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yakni ayat kursi. Kemudian Rasulullah SAW memegang dada beliau seraya berkata, selamat atas ilmu yang engkau miliki wahai Abu Munzir. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan tentang bagaimana kedudukan, ya, asma Allah dan sifatnya itu. Sehingga mempelajari tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah ini termasuk ilmu yang agung. Kemudian wa abdalu suratin suratu Ummul Quran, suratu Ummul Quran. Jadi wa abdulu suratin, dan seutama-utamanya surah di dalam Al-Quran adalah surah yaitu Ummul Quran, yakni suratul Fatihah. Kama subida dzalika fi hadisin Abi Sa'id bin al-Ma'la fi sahihi, sebagaimana ditetapkan yang demikian itu berdasarkan hadis, ya, yaitu Abu Sa'id bin Al-Mu'alla dalam Sahih Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda kepada beliau, innahu lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha wa hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azimu alladzi utituhu. Jadi sesungguhnya tidak ada, maksudnya sesungguhnya tidak diturunkan di dalam Taurat atau Injil atau Zabur dan di Al-Quran yang semisal dengannya. Dia adalah As-Sab'ul Mathaniyu, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azimu, dan Al-Quran yang agung. Ya, dan Al-Quran yang agung. Yang diturunkan kepadaku, yaitu suratul Fatihah itu. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat penyebutan nama Allah dan sifatnya yang lebih banyak dibanding hari kiamat. Jadi wa fiha min dzikri asma'illahi wa sifati a'dhamu mimma fiha min dzikril mi'ad. Nah, jadi karena di dalam suratul Fatihah ini, ya, terdapat banyak penyebutan nama Allah dan sifat Allah dibandingkan hari kiamat. Nah, juga waqad subita fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin anna qul huwallahu ahad tadilu sulusul Quran. Juga telah disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Nabi SAW bahwasanya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Surah Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Karenanya kalau orang baca surah Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan khatam Quran pahalanya. Ya.
Selain itu disebutkan pula wa tsubita fi sahih annahu basyarul ladzi kana yaqra'uha wa yaqulu inni la uhibbuha li annaha sifatur rahman bi anallaha yuhibbuhu. Juga disebutkan di dalam sahih ya, yaitu Sahih Bukhari ya. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan tentang surah Al-Ikhlas. Bahwasan surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Selain itu disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada orang yang membacanya. Bahwa orang yang membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas karena dia suka terhadap isinya yang berisi tentang sifat Allah, maka Allah pun akan mencintainya. Bi annallaha yuhibbuh. Ya. Jadi, maka ini menjelaskan, fabayana belum menjelaskan, annallaha sesungguhnya Allah yuhibbu man yuhibbu. Dzikra sifati wa subhanahu wa ta'ala wa hadza babun wasi'un. Jadi Allah mencintai orang yang mencintai, yaitu disebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi ini Masya Allah ya. Maka dilihat dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah membuktikan tentang kedudukan orang mempelajari, memahami asma Allah dan sifat-sifatnya. Nah, maka dari sini wa kullu hadza wadihud dalalati ala ahmiyatin hadal ilmi syarifi wa 'azzamu sanihi wa kasrati khairati wa awadihi. Maka dari sini jelas membuktikan akan ketinggian ilmu yang mulia ini dan keagungannya serta banyaknya pelajaran yang bisa dipetik. Ya, bahwasanya dia adalah salah satu fondasi keimanan. Ya, wa nahu aslun min usulil iman. Ya, dia merupakan pokok dari pokok-pokok iman. Wa ruknun min arkaniddin, dia merupakan salah satu rukun dari rukun agama. Wa asasun min ususi millatil islami alaihi tubna maqamatul din rafi'ati wa manazilihil ainiyah. Jadi dia merupakan landasan, asas, fondasi di antara fondasi-fondasi agama Islam yang kemudian dibangun di atasnya, yaitu bangunan Islam yang sangat tinggi itu. Nah, maka disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya seseorang ini ya betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala tentang nama dan sifatnya dalam kerangka untuk ma'rifatullah, dalam kerangka memahami Allah, dalam kerangka mengenal Allah ya, sehingga fondasi agama yang dia miliki menjadi kokoh. Maka jangan sampai kesibukan kita ya mengurus harta anak kemudian lalai dari mempelajari ilmu yang demikian itu. Karena Allah SWT telah mengingatkan kepada kita dengan peringatan yang sangat keras di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah mereka orang-orang yang merugi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah ya apa-apa yang menjadikan jelas bagi kita tentang bagaimana kedudukan, yakni memahami asma Allah dan sifat-sifatnya di dalam din yang kita yakini ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, insya Allah kita akan ya terus ini mengkaji kitab ini agar kita semakin memahami siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal siapa itu Allah. Yang dengan kita mengenal, semakin kita mengenal Allah, muncullah kecintaan, mahabbah kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul mahabbah, maka akan menjadi daya dorong yang kuat untuk kita senantiasa beribadah, yaitu tunduk patuh dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya kapan saja di mana saja dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Sehingga yang demikian itu, maka ketika kita berpegang teguh pada yang demikian, kalau kemudian ajal menjemput kita, insya Allah kita dalam keadaan taat kepada Allah. Jika kita dalam keadaan taat, maka kita akan meraih apa yang namanya husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah SWT mengistiqomahkan kita di jalan yang diridhoinya, dan semoga ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat kita bertambah taat kepadanya. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.